Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik yang saya hormati Bapak dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Satria Ramadan Khair Talambanua dengan NIM 0104191020, Prodi Manajemen Dakwah B semester 7. Adapun tema PowerPoint pada saat ini yakni adalah Undang-Undang tentang Ibadah Haji tahun 2019. Nah, di dalamnya ada ketentuan umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, selanjutnya di dalam pasal kedua, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu berdasarkan beberapa. Yang pertama adalah syariat, yang kedua amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima kemanfaatan, yang keenam keselamatan, ketujuh keamanan, kedelapan profesionalitas, kesembilan transparansi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang bertujuan. Yang pertama adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jamaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang kedua adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan di sini ada tentang jemaah haji. Yang pertama di pasal 4. Jadi di situ setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai jemaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Yang kedua, warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama diatur dengan peraturan menteri. Itu tadi di dalam pasal 4 dan selanjutnya ada pasal 5. Yang pertama adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yang meliputi beberapa. Yang bagian A ada berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Bagian B memenuhi persyaratan kesehatan. Bagian C melunasi BP. Dan yang terakhir adalah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Kedua, persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama, huruf D dikecualikan bagi pertama, petugas penyelenggaraan ibadah haji reguler, B. Pembimbing KBIHU, dan yang terakhir adalah petugas PIHK. Nah, yang ketiga ada ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama huruf B diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Yang keempat adalah peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri. Nah, itu tadi penjelasan tentang pasal 4 dan pasal 5. Selanjutnya ada hak dan kewajiban jemaah haji. Yang pertama adalah jemaah haji berhak mendapatkan bukti setoran dari BPSBP dan nomor porsi dari menteri. Yang kedua, mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
Dan yang kedua lagi ini adalah pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, huruf K berlaku hanya untuk 1 kali perlimpahan. Itu tadi pasal 6. Dan selanjutnya pasal 7, isinya di dalam adalah tentang jamaah haji berkewajiban. Nah, jadi di sini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh jamaah haji ataupun kewajiban dari jamaah haji. Yang pertama adalah bagian A, mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota bagi jamaah haji reguler. B, mendaftarkan diri ke PIHK, pilihan jamaah yang terhubung dengan Siskorat bagi jamaah haji khusus. Dan yang terakhir adalah membayar BP yang disetorkan ke BPS atau BP. Selanjutnya pasal 8 terdiri dari yang pertama adalah jamaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Yang kedua, kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama ditetapkan oleh menteri. Nah, di dalam pasal yang ke-10, di dalam itu terdapat bagian pertama, penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan di bagian kedua, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, dilaksanakan oleh menteri. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 11. Di sini ada perencanaan ibadah haji reguler meliputi. Ada 5 perencanaan ibadah haji reguler. Yang pertama adalah bagian A, penetapan dan pengisian kuota. Bagian B, penetapan BPIH. Bagian C, penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Bagian D, pelayanan dokumen, perjalanan ibadah haji dan visa. Dan yang terakhir adalah penetapan PPIH. Selanjutnya pasal 12. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jemaah haji reguler. Yang kedua, penetapan kuota sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Dan di dalam pasal 17 terdapat 2 bagian. Bagian pertama adalah visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh jemaah haji. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pasal 21 terdapat beberapa bagian atau terdapat 4 bagian penting, dan yang pertama di dalamnya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilaksanakan oleh menteri. Dan yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji oleh menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. Dan yang terakhir adalah satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi. Nah, itu saja pemaparan materi PowerPoint saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.